Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya Santo Berik Jesu. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Berik Jesu ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo Berik Jesu adalah saudara dari Santo Jonas of Ubaham. Dua bersaudara ini mendengar kabar mengenai penganiayaan umat Kristiani oleh Raja Sapor II di Persia dan memutuskan untuk pergi menolong dan menyemangati umat Kristen yang teraniaya itu untuk tetap setia kepada Kristus. Setelah berkarya beberapa lama, akhirnya kedua bersaudara itu pun tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kepada mereka dikatakan bahwa jika mereka tidak menyembah matahari, bulan, dan api dan air, mereka akan dianiaya dan dijatuhi hukuman mati. Tentu saja mereka menolak menyembah suatu pun atau siapapun terkecuali Allah yang benar dan yang esa. Mereka harus banyak menderita, tetapi mereka berdoa. Mereka terus memikirkan bagaimana Tuhan kita telah menderita sengsara bagi mereka. Kedua bersaudara itu menanggung siksa aniaya yang ngeri, namun tak hendak menyangkal imannya. Pada akhirnya mereka dijatuhi hukuman mati dan dengan sukacita mereka menyerahkan nyawa bagi Yesus. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo dua bersaudara kakak beradik hari ini yang kita rayakan pestanya. Semoga kita yang telah mendengarkan kisah perjalanan Santo dan Santa orang kudus hari ini semakin diberkati, semakin dipertebal iman, dan bahkan lebih semangat lagi untuk mewartakan kabar sukacita, warta gembira kepada semua umat ciptaan Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita lanjut lagi untuk mendengarkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Sebelum mohon pamit, marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Yehezkiel 47 ayat 1-9 dan ayat 12. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut.
Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Batesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat,
dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Menderita sakit lumpuh selama 38 tahun, kiranya sungguh sangat menderita. Pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang tersebut dan menimbulkan kemarahan orang-orang Yahudi. Karena Yesus maupun orang-orang yang disembuhkan tersebut dinilai melanggar peraturan. Kasih memang mengatasi atau mendasari aneka macam peraturan, maka yang terutama dan utama adalah kasih, bukan peraturan. Pelaksanaan peraturan yang begitu disiplin dan ketat memang sering melupakan atau mengesampingkan kasih. Hukum rimba pada umumnya menyingkirkan atau mengabaikan yang sakit dan lemah, dan hanya yang kuat memiliki kemungkinan untuk beruntung. Bertindak dalam dan oleh kasih sering harus berani melawan arus dengan risiko dibenci dan diancam oleh orang-orang tertentu yang bermental legalistis. Namun kasih sungguh dapat menyembuhkan, dan hal itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan kepada orang yang telah disembuhkan ia berpesan, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Pesan Yesus ini mungkin juga terarah kepada kita semua yang telah disembuhkan dari aneka macam bentuk penyakit. Maka, marilah jika kita telah sembuh dari penyakit, kemudian hidup baik dan berbudi pekerti luhur. Hidup yang dijiwai dan didasari oleh kasih, percayalah bahwa jika hidup saling mengasihi, maka tidak akan terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan bersama kita. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Air memang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh ciptaan Tuhan, manusia, binatang, dan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dalam berbagai agama, air juga menjadi simbol untuk penyucian atau pembersihan diri, sehingga orang yang telah disucikan diberkati dengan air suci menjadi bergairah dan gembira. Karena keserakahan dan kesombongan sementara orang di beberapa tempat di dunia ini mengalami kesulitan air bersih, apa yang dikatakan oleh Yehezkiel, sebagaimana saya kutipkan di atas, kiranya mengajak kita semua untuk menjaga dan merawat sumber-sumber air bersih, antara lain menjaga dan merawat aneka jenis tanaman, entah di pegunungan atau dataran rendah. Marilah kita tingkatkan dan perluas gerakan penghijauan lahan, tanah-tanah kering, dan bukit-bukit gundul.
Kami juga menyayangkan terjadinya komersialisasi air tanah atau sumber air bersih di beberapa tempat di Indonesia masa kini, sehingga terjadi kekeringan di beberapa tempat, yang semua menerima aliran air secara gratis atau cuma-cuma. Komersialisasi air dalam kemasan botol plastik yang marak saat ini, hemat saya, telah mencemari lingkungan, antara lain dengan memonopoli sumber air dengan uangnya sehingga menimbulkan debu berterbangan di sana-sini, dan sampah plastik atau berupa botol yang merusak tanah. Dengan kata lain, boleh dikatakan bahwa komersialisasi air rasanya membuat orang semakin menderita. Moga-moga air sebagai anugerah Tuhan tidak dikomersialisasikan dengan serakah tanpa perhitungan. Keserakahan mengkonsumsi air masa kini berarti berdosa terhadap anak cucu atau generasi penerus. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Semoga demikian. Amin.